Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Fisiologi Pasca Panen. Semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Nah, dalam video learning ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang kehilangan pasca panen. Baik, kita mulai dengan definisi dan pengertian kehilangan pasca panen. Kehilangan atau kerusakan pasca panen didefinisikan sebagai setiap perubahan yang terjadi pada produk setelah dipanen yang mengakibatkan penurunan nilai produk tersebut. Kehilangan ini dapat terjadi mulai dari kerusakan yang kecil sampai kerusakan seluruh produk dan terjadi sejak produk dipanen sampai produk siap dikonsumsi. Kehilangan ini bisa merupakan kehilangan kuantitas, yaitu kehilangan yang menyebabkan berkurangnya jumlah komoditas sejak panen sampai berada di tangan konsumen. Misalnya, tidak terwadahi, hilang saat dicuci, rusak saat distribusi, dan sebagainya. Sedangkan kehilangan kualitas adalah kehilangan yang menyebabkan turunnya kualitas produk setelah dipanen. Saya ingatkan lagi bahwa kualitas maksimum produk terjadi saat produk tersebut dipanen. Saudara-saudara, pasca panen selalu berhubungan dengan komoditas yang mudah rusak atau perishable, terutama produk hortikultura. Nah, apabila dibandingkan dengan produk biji-bijian, sifat komoditas hortikultura yang mudah rusak ini memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, dia lebih mudah mengalami kerusakan setelah dipanen, atau lama hidup produk hortikultura itu sampai bulanan, ya, dibanding dengan produk biji-bijian itu yang sampai tahunan. Yang kedua, ukuran produk hortikultura itu relatif lebih besar, bisa 5 kg ya, dibandingkan produk biji-bijian yang hanya 1 gram. Yang ketiga, produk hortikultura itu bertekstur lunak. Kandungan airnya tinggi ya, bisa 70% sampai 90% dibandingkan dengan biji-bijian yang hanya 10% sampai 20%. Nah, yang terakhir, respirasi dan produksi dari produk hortikultura itu lebih tinggi ya. Produksi panasnya lebih tinggi dibanding dengan produk biji-bijian. Saudara-saudara, belum banyak data tentang kehilangan pasca panen di berbagai negara. Namun, secara kasar dapat kita perkirakan bahwa kehilangan pasca panen di negara-negara berkembang itu mencapai 5-25%. Misalnya di Amerika, kehilangan terbesar terjadi saat produk sudah berada di tangan konsumen atau di tingkat konsumen. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, kehilangan pasca panen itu bisa mencapai 25-50%. Karena apa? Karena minimnya pemahaman dan infrastruktur pasca panen. Kehilangan ini bisa terjadi di semua tahap atau jalur distribusi makanan sejak panen sampai ketika produk siap dikonsumsi. Nah, saudara-saudara, dalam slide ini saya sampaikan bahwa kehilangan hasil setelah panen tidak hanya sekedar kehilangan jumlah produk yang berakibat turunnya harga komoditas, tetapi juga kehilangan yang lain seperti kehilangan energi misalnya selama penanganan dalam rumah kemas. Dua, kehilangan material misalnya pengemasan ya, artinya sudah dikemas tapi kemudian tidak bisa dikonsumsi sehingga kehilangan material. Yang ketiga, kehilangan biaya waste disposal. Kalau misalnya tidak bisa dimakan atau dikonsumsi kemudian harus dimusnahkan, itu berarti kehilangan biaya waste disposal. Kemudian kehilangan kandungan gizinya. Kemudian kehilangan kualitas organoleptiknya, misalnya terjadi perubahan warna, kehilangan air, perubahan karbohidrat karena dikonversi dari gula menjadi padi. Kemudian ada perubahan senyawa volatile, perombakan protein, perombakan komponen dinding sel, pelunakan, dan sebagainya. Ini merupakan kehilangan
kualitas. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab kehilangan hasil atau kerusakan hasil setelah panen. Kehilangan pasca panen dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari komoditas itu sendiri, maupun faktor eksternal atau faktor lingkungan di sekitar komoditas, serta faktor sosial ekonomi. Faktor internal yang menyebabkan kehilangan hasil antara lain adalah respirasi, perubahan komposisi, perubahan morfologis, perubahan atau kerusakan fisiologis, dan juga senescence atau penuaan. Semua faktor tersebut merupakan proses perombakan yang mengakibatkan penurunan kualitas produk setelah panen. Dan ini adalah faktor-faktor eksternal atau lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehilangan pasca panen. Yaitu antara lain adalah ada suhu, ya, ada kelembaban, ada gravitasi dan sebagainya. Kita harus dapat mengelola faktor-faktor eksternal ini agar komoditas tetap dapat dipertahankan kualitasnya sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Nah, meskipun telah banyak teknologi yang dikembangkan untuk mengurangi kehilangan hasil, namun terkadang teknologi tersebut belum dapat diterapkan di daerah tertentu, ya, karena faktor sosial ekonomi. Misalnya, petani tidak memiliki cara yang benar untuk mendistribusikan produk kepada konsumen, ya, dan kurangnya komunikasi antara produsen dan pedagang, sehingga serta tidak memadainya infrastruktur, ya, sehingga itu akan mengurangi informasi pasar. Yang kedua, masih banyaknya jalan yang tidak layak untuk pengangkutan komoditas yang mudah rusak tadi, ya, sehingga pengangkutan yang dengan kendaraan terbatas serta moda transportasi yang sesuai itu tidak layak, ya, itu untuk mengangkut produk kultura segar itu menjadi kurang bagus gitu, ya. Apa moda yang biasanya diperlukan untuk mengangkut komoditas hortikultura adalah kendaraan berpendingin yang ini kurang atau sedikit dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Nah, yang ketiga, dalam banyak kasus pengendalian harga oleh pemerintah meskipun ditujukan untuk perlindungan konsumen, beberapa peraturan dapat mendorong terjadinya kecurangan dan tidak memberikan manfaat untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi atau mempertahankan kualitas pasca panennya. Inilah masalah-masalah sosial ekonomi yang kemudian dia bisa mempengaruhi kerusakan dari komoditas hortikultura. Di negara-negara sedang berkembang, beberapa peralatan untuk panen dan penanganan pasca panen juga belum tersedia di pasar domestik. Ini masih masalah sosial ekonomi, ya. Sebagian besar alat dan perlengkapan pasca panen tidak diproduksi secara lokal dan biasanya diimpor dalam jumlah sedikit sehingga tidak dapat memenuhi permintaan, ya. Ada lagi banyak petani atau pedagang yang terlibat langsung dalam pemanenan, pengemasan, pengangkutan dan pemasaran komoditas hortikultura, tapi belum memiliki kesadaran untuk mempertahankan kualitas produk tersebut, ya, setelah produk tersebut dipanen. Jadi meskipun mereka sadar akan pentingnya kualitas, mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengurangi kehilangan pasca panen, gitu, ya. Kemudian ada lagi beberapa fasilitas pasca panen yang telah dibangun itu tidak atau kurang terpelihara dan juga tidak memiliki suku cadang. Hal ini merupakan sumber kehilangan yang besar. Demikian saudara-saudara penjelasan saya tentang arti penting kehilangan pasca panen dan faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan hasil setelah panen ini. Kita masih akan membahas secara lebih detail pada kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.